Halo semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di video kali ini kita akan belajar materinya tentang React Out. Yang dimana pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menerapkan sistem authentication pada aplikasi React.js kita. Nah, di sini kita tidak hanya berfokus pada sisi front end-nya saja, tapi kita juga akan membinding sistem authentication yang kita akan coba bikin di sisi front end dengan back end, teman-teman ya. Jadi, sekali lagi kita tidak hanya fokus atau membuat sistem authentication dari sisi kliennya saja atau dari sisi front end-nya saja, tapi kita akan coba membuat sistem authentication yang kita wiring atau kita hubungkan dengan API backend. Apa aja yang akan kita bahas atau kita coba pelajari pada video kali ini? Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa topik yang akan kita coba bahas atau cover pada video kali ini, teman-teman. Yang pertama tentunya kita akan mulai dari hal yang basic dan sederhana, yaitu setup dari sisi project front end kita. Terus kita juga akan coba setup dari sisi routernya. Terus kita akan coba membuat sebuah halaman register yang akan kita wiring dengan API dari backend atau dari server. Terus kita juga akan buat halaman login yang nantinya kita wiring dengan API login yang disediakan oleh server. Terus yang berikutnya adalah kita akan coba membuat sebuah halaman profile yang nantinya halaman profile ini juga kita akan wiring dengan API dari backend atau dari server. Nah, yang terakhir yang akan kita coba lakukan adalah kita akan coba menerapkan protected route ya teman-teman, yang dimana nanti kita akan terapkan untuk halaman profile gitu. Jadi dari sisi backend nanti kita akan lihat root profilnya ini sudah diproteksi, dan kita juga akan coba proteksi halaman-halaman yang memang butuh autentikasi gitu, yang dimana di sini contohnya halaman profile ini yang akan kita coba proteksi dengan protected route. Nah, jadi kurang lebih use case ini yang akan kita coba bahas pada materi React.js Out ya. Jadi sekali lagi kita akan coba membuat sebuah sistem authentication di aplikasi React.js kita yang kita hubungkan dengan API yang disediakan oleh server atau backend. Ada beberapa yang perlu kita atau teman-teman siapkan sebelum teman-teman melanjutkan atau menonton video ini. Yang pertama tentunya pastiin teman-teman di komputer teman-teman sudah menginstal Node.js ya teman-teman ya. Teman-teman sudah menginstal Node.js. Nah, silakan teman-teman bisa cek di terminal dengan mengetikkan perintah node minus minus version. Nanti kalau misalkan sudah terinstall, Node akan ngasih tahu versi berapa yang terinstall di komputer kita. Di sini kebetulan saya pakai versi 24. Terus yang kedua yang perlu teman-teman siapkan adalah npm ya. Nah, teman-teman bisa cek sudah terinstall atau belum dengan mengetikkan perintah npm minus minus version. Nanti sama seperti Node, dia akan ngasih tahu versi berapa yang terinstall di komputer kita. Nah, kalau dua komen ini belum dikenali di komputer teman-teman, berarti Node sama npm-nya belum terinstall. Silahkan teman-teman pergi ke website dokumentasi daripada Node.js-nya di nodejs.org. Teman-teman masuk ke bagian download. Nah, nanti di bagian download ini teman-teman bisa download pakai perintah atau komen dan bisa sesuaikan dengan OS yang teman-teman gunakan. Atau kalau teman-teman mau menginstal lewat installer juga boleh. Nanti teman-teman tinggal download, nanti tinggal ikuti instruksi selanjutnya untuk menginstal. Di sini pastiin teman-teman mendownload sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Nah, biasanya kalau kita sudah menginstal Node.js, nanti npm-nya juga akan otomatis terinstall teman-teman ya, karena dia bundling atau satu paket ya antara Node dan npm-nya. Nah, itu yang pertama yang perlu teman-teman siapkan. Terus yang kedua, pastiin teman-teman juga sudah paham terkait dengan basic-basic daripada React.js-nya. Teman-teman bisa tonton materi React.js basicnya. Kenapa? Karena
kita tidak akan membahas basic daripada React.js-nya, tapi kita akan langsung masuk ke bagian use case. Terus yang kedua, yang perlu teman-teman pelajari juga sebelum menonton video ini adalah teman-teman pastiin sudah mengerti terkait dengan basic daripada React Router-nya. Nanti teman-teman silakan tonton video daripada materi React Router-nya gitu teman-teman ya. Karena sekali lagi kita tidak akan ngebahas materi React Router-nya, tapi kita akan langsung implementasi untuk menyelesaikan use case yang sudah kita siapkan di awal tadi gitu. Jadi dua materi itu yang perlu teman-teman tonton sebelum menonton video ini gitu. Itu dari sisi klien teman-teman. Nah, dari sisi servernya yang perlu teman-teman siapkan adalah teman-teman siapkan API-nya teman-teman ya. Karena di sini kita tidak akan ngebahas dari sisi servernya, kita akan langsung pakai API atau endpoint yang tersedia dari server, nanti kita akan langsung consume. Nah, teman-teman bisa tonton video daripada Express Out yang dimana kita akan coba gunakan server yang dibuat di materi Express Out ini di video kali ini teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman belum paham terkait dengan gimana servernya dibuat, karena kita nggak akan ngebahas ke sana, silahkan teman-teman siapkan dulu servernya dengan menonton video Express Out. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama Node.js dan juga npm yang perlu teman-teman install di komputer teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman silakan tonton pelajari basic-basic daripada React.js-nya di materi React.js Basic. Terus teman-teman juga perlu mempelajari basic-basic daripada React Router-nya. Teman-teman bisa tonton di materi React.js Router. Dan yang terakhir atau yang ketiga yang perlu teman-teman siapkan adalah silakan teman-teman siapkan dulu servernya. Nah, servernya di sini kita akan pakai Express. Teman-teman bisa tonton video atau materi Express Out ya untuk coba kita selesaikan use case yang akan kita coba bahas pada video kali ini. Oke, setelah hal-hal tadi sudah kita siapkan teman-teman, dari sisi materinya teman-teman sudah paham, terus dari sisi servernya teman-teman sudah siapkan. Nah, sekarang kita akan coba tes dulu teman-teman ya endpoint yang akan kita coba yang akan kita coba gunakan. Nah, di sini saya sudah jalankan servernya di port 3000. Di sini ada 4 endpoint yang akan kita coba mainkan, teman-teman. Yang pertama di sini kita bisa cek pastiin servernya udah running atau belum. Nah, di sini saya cek servernya udah running, teman-teman. Di sini ada pesan app is running. Lalu di sini ada endpoint berikutnya yang bisa kita mainkan. Di sini ada endpoint register, teman-teman. Dia menerima metodenya post, lalu di sini dia nerima body, ada name, email sama password. Nanti kalau emailnya sudah terisi gitu kan, sudah ada, dia akan kasih message bad request. Di sini message-nya adalah email already exist. Kalau misalkan kita register dengan nama yang lain atau misalkan register dengan nama kosong dan lain sebagainya, nanti dia akan ngasih tahu bahwa ini name is required. Misalkan kita akan register dengan email yang lain, teman-teman ya. Sasih di sini passwordnya rahasia. Nah, kalau berhasil di sini user successfully registered ya, teman-teman. Artinya berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita juga bisa cek, teman-teman. Di sini saya pakai database-nya ini React Out. Di sini pertama datanya cuma satu, teman-teman. Kalau kita lihat sekarang datanya sudah masuk nih yang Kosasih yang baru tadi kita register. Oke, berikutnya di sini kita coba endpoint berikutnya. Nah, tadi yang endpoint register, teman-teman. Endpoint berikutnya adalah di sini endpoint login, yang dimana kita bisa gunakan untuk login ya, teman-teman. Misalkan di sini kita login pakai email yang tadi, Kosasih, teman-teman. Kalau kita hit di sini, kalau berhasil, kalau benar, kita akan mendapatkan token. Nanti tokennya kita pakai buat apa? Nanti kita akan bahas. Lalu di sini kalau misalkan passwordnya salah, teman-teman, di sini dia akan kasih tahu bahwa invalid email atau password ya. Gitu teman-teman. Kalau benar, kita akan dapat tokennya.
Terus di sini, tokennya kita pakai buat apa? Kita pakai buat ngehit endpoint profile ini teman-teman ya, yang dimana endpoint profile ini kalau kita hit tanpa token, maka di sini ada message unauthorized teman-teman ya. Kalau kita pakai token yang tadi, eee, ini dapat nih user yang sedang login, which is ini adalah token Kosasih. Kalau kita coba pakai token Udin teman-teman, harusnya kita akan dapat data Udin ya ketika kita nge-get profile ya. Di sini kita hit, nah dapat data Udin. Nah, jadi 4 endpoint atau 3 endpoint ini yang akan kita coba mainkan teman-teman, register, login, dan juga profile teman-teman ya. Ini kalau kita tanpa token, unauthorized, kalau kita bawa token baru kita akan dapat informasi user yang sedang login. Nah, sekali lagi kita nggak akan ngebahas dari sisi servernya atau backendnya teman-teman. Jadi kita akan langsung gunakan 3 endpoint ini. Buat teman-teman yang backendnya belum siap atau belum ready, silahkan teman-teman tonton dulu video express out ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, teman-teman dari sisi backendnya teman-teman bisa melanjutkan untuk implementasi React.js out yang akan kita bahas di video ini. Oke, setelah di sini, servernya siap, teman-teman, kita akan langsung masuk ke topik atau inti materi kita ya. Yang dimana di sini kita akan coba setup project-nya terlebih dahulu, teman-teman ya. Di sini, saya akan pakai Vite untuk, build tools-nya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa masuk ke vite.dev, lalu di sini masuk ke bagian get started. Dan di sini teman-teman bisa jalankan komen ini untuk init project-nya teman-teman ya. Di sini kita akan lihat di sini masih kosong teman-teman foldernya, kita akan langsung jalankan komen yang ini. npm create fit, versinya yang latest, kita kasih tahu nama project kita apa. Terus di sini untuk framework-nya yang akan kita gunakan adalah React teman-teman, dan untuk variannya kita akan pakai JavaScript ya teman-teman ya. Oke, kalau udah untuk yang bagian ini kita pilih no, terus untuk yang ini kita pilih no juga teman-teman. Terus kalau udah, di sini Fit akan mengeneratkan sebuah project untuk kita ya. Di sini nama foldernya adalah client teman-teman. Kalau kita ls lagi, di sini folder kliennya udah muncul. Kita masuk ke client teman-teman. Kita split dulu untuk terminalnya. Di sini kita akan install dulu dependensinya ya. Jadi sebelum kita jalankan, kita coba install dulu uh, hal-hal yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Di sini kita jalankan command npm i untuk menginstal dependensi yang kita butuhkan. Oke, setelah proses instalasinya selesai, teman-teman, di sini kita akan buka dulu untuk feed-nya, teman-teman ya. Di sini kita akan langsung intip package JSON-nya, bisa teman-teman lihat masih belum ada dependensi tambahan kecuali yang React sama React DOM ya. Nah, di sini kita akan jalankan npm run dev ya. Nah, kita akan intip. Di sini dia membuatkan local server untuk kita di port 5173, teman-teman ya. Di sini saya akan coba akses localhost 5173. Nah, ini untuk halaman pertama aplikasi kita yang di-generate pakai Vite, teman-teman. Di sini sebelum lanjut ke bagian berikutnya, di sini saya akan coba bersihkan dulu ya. Nah, tampilan itu berasal dari sini ya, teman-teman ya. Sini saya akan coba buat div dulu. Terus di sini ada H1, teman-teman. Hello world, atau langsung aja di sini uh, React JS out ya, teman-teman. Oke, terus di sini kita bersihkan hal-hal yang kita tidak perlu, teman-teman. Ini. Oke, kita bersihkan, lalu kita refresh. Nah, tampilannya udah seperti ini. Masih ada yang nyangkut satu lagi di bagian main.js-nya ya, teman-teman ya, bagian index CSS-nya kita hapus. Nah, oke, kita akan mulai dari sini teman-teman ya untuk starting point-nya ya. Nah, jadi ini kita lakukan init project dulu teman-teman. Setelah init,
Di sini teman-teman perlu apa namanya? Di sini teman-teman perlu jalankan perintah eh, npm atau npx ya. npx tadi apa ya? Kita lupa untuk komennya. Jadi teman-teman perlu jalankan komen ini npm create feed. Nanti teman-teman silahkan lakukan instruksi cara installnya. Pastiin teman-teman pilih frameworknya React dan variannya adalah JavaScript ya teman-teman ya. Nanti kalau udah teman-teman bisa kalau udah di init projectnya teman-teman bisa jalankan npm i untuk install dependensi, pastiin di root projectnya, lalu teman-teman jalankan npm run dev untuk running projectnya. Itu dia cara kita init project React.js kita menggunakan Vite. Oke, setelah kita berhasil menginit projectnya, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bagian setup routernya ya, teman ya. Di sini kita akan coba setup routernya dengan masuk ke website dokumentasi daripada React routernya, teman-teman ya. Di reactrouter.com, teman-teman masuk ke bagian docs. Lalu di sini ada 3 mode yang bisa teman-teman pilih. Ada framework, data mode, sama deklaratif ya. Kita akan pilih yang bagian deklaratif. Nah, di sini kita akan install dulu React Router-nya di project kita, teman-teman. Di sini teman-teman bisa intip untuk sekarang dependensinya baru ada React dan React DOM. Kita akan install uh, bagian React Router-nya, teman-teman, dengan mengetikkan perintah npm i react router. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kalau udah selesai, di sini akan muncul React Router yang kita gunakan sekarang versi 7, teman-teman ya. Oke, setelah berhasil, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membungkus entry point daripada aplikasi kita, which is di index.js kita, atau kayaknya bukan index ya, atau di main.jsx kita menggunakan browser router dari si React Router ya, teman-teman ya. Di sini kita akan pasang mungkin di bagian sini, berarti di sini browser router, terus teman-teman kita bisa pindahkan ini ke bagian sini. Oke, ini yang pertama yang perlu kita lakukan. Sekarang kalau kita intip aplikasinya tidak ada error, teman-teman, jadi masih aman. Nah, jadi berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba siapkan dulu pages yang akan kita buat ya, teman-teman ya. Cis di sini tadi kita udah lihat, kita akan coba buat 3 halaman: register, login, sama profile, teman-teman ya. Di sini kita akan bikin folder namanya pages, teman-teman. Di sini ada register page.csx. Terus di sini kita export default function, di sini register page. Oke, teman-teman. Terus di sini kita akan return si div. Terus di sini ada H1, misalkan register page, teman-teman ya. Ini kita akan copy semuanya, teman-teman. Kita akan bikin lagi untuk yang login page, teman-teman, di JSX. Terus di sini kita taruh, kita akan ganti ya ini. Oke, kita akan ganti bagian ini login page, teman-teman. Terus di sini kita ganti jadi login page. Dan yang terakhir di sini yang akan kita buat adalah profile page ya, profile page.csx, teman-teman. Di sini kita akan copy juga dari sini, teman-teman. Kita taruh di sini, terus ini kita ganti jadi profile page, teman-teman ya. Lalu di sini profile page. Oke, di sini kita akan coba pasang untuk page-page-nya. Jadi setelah kita berhasil membuat
halaman-halamannya, di sini kita akan coba buat untuk pasang page-page-nya ya. Di sini kita balik lagi ke bagian React routernya, teman-teman masuk ke bagian routing. Nah, di sini kita akan coba pasang route yang kita akan yang tadi sudah kita buat ya. Itu. Di sini kita akan pakai komponen routes, lalu di sini ada route, ada path sama elemen. Mungkin saya akan pakai di sini teman-teman di bagian app-nya, jadi biar tetap kepake routes. Terus di sini kita akan bikin route. Di sini ada tadi apa? Path ya. Oke, di sini route. Nah, ini kita akan pakai path-nya adalah di sini register. Atau di sini biarin dulu teman-teman ya. Kita balikin. Ini biarin, kita akan pasangnya di bagian main.js aja teman-teman ya. Jadi ini tetap kayak tadi. Jadi kalau teman-teman buka di sini, ini belum ada perubahan, masih sama kayak tadi teman-teman. Jadi untuk app-nya biarin aja, nggak kita rubah-rubah. Kita akan pasang setupnya di bagian sini teman-teman ya. Jadi sesuai dengan yang ada di dokumentasi sini teman-teman. Oke, di sini berarti kita akan hapus bagian app-nya, lalu di sini kita akan routes. Terus di sini, sorry, routes-nya harusnya kayak gini. Terus kita akan bikin halaman pertama kita adalah di sini pakai route. Lalu di sini ada path, path-nya adalah slash, lalu di sini elemennya adalah app ini ya teman-teman. Terus yang kedua yang mau kita bikin adalah route.path, berarti di sini slash register teman-teman. Lalu di sini elemennya adalah register page. Oke, terus yang ketiga di sini adalah route, path-nya adalah slash login teman-teman. Elemennya adalah di sini login page teman-teman. Terus yang terakhir di sini adalah route lagi. Kita akan bikin untuk yang profile. Oke, di sini elemennya adalah profile page teman-teman ya. Oke. Ini harusnya kayak gini. Sorry. Nah, sip. Kalau udah di sini kita akan lihat dulu teman-teman apakah aplikasinya ada error. Tidak ada. Sekarang kalau kita tes di sini berarti home-nya ini kan ya teman-teman ya. Terus kalau kita akses ke register, kayak di sini register udah masuk. Terus di sini kalau login, loginnya udah masuk dan yang terakhir adalah profile ya. Oke. Sekarang semua page kita sudah kita register di React Router-nya ya teman-teman. Ya, jadi di sini yang pertama teman-teman siapkan dulu page-page-nya yang mau teman-teman bikin. Di sini ada 3, login, profile, sama register. Kalau udah di bagian main.csx-nya teman-teman bungkus semua komponen teman-teman pakai browser router ini dari React Router. Terus teman-teman bungkus lagi pakai routes. Terus di sini untuk mendefinisikan setiap page-nya teman-teman pakai komponen route. Di sini ada property atau props path sama elemen ya. Nanti tinggal teman-teman masukkan aja elemen apa yang mau teman-teman render di path ini. Gitu. Ini nanti identifier atau sebagai URL-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau aplikasinya mengakses URL ini register, maka ini yang akan di render dan begitu seterusnya. Gitu. Jadi ini untuk setup routernya teman-teman. Oke, setelah setup routernya berhasil, teman-teman ya, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini kita akan lihat topik berikutnya adalah kita akan coba mewiring halaman register kita dengan endpoint yang di sini sudah disiapkan ya oleh backend, which is ini endpointnya localhost 3000/register teman-teman.
Nah, di sini kita akan coba bikin halamannya atau bikin apa namanya di sini. Kita akan coba bikin formnya dulu. Nanti kalau formnya udah jadi, kita akan coba wiring dengan backend ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian uh, ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Ke bagian register page. Di sini saya akan bikin formnya terlebih dahulu teman-teman ya. Di sini saya akan pakai form, lalu di sini ada labelnya berarti di sini ada name sesuai dengan endpointnya teman-teman. Yang kita perlu siapkan adalah name, email, sama password ya teman-teman ya. Di sini berarti di sini ada input, type-nya adalah text teman-teman. Terus di sini name-nya adalah name. Terus di sini untuk gini dulu aja. Terus di sini kita akan pakai break teman-teman. Lalu kita akan bikin lagi label, email. Terus di sini kita pakai input lagi teman-teman. Type-nya adalah email. Terus untuk name-nya adalah email. Terus teman-teman yang terakhir ini. Oke, terus yang berikutnya di sini ada break lagi teman-teman. Di sini ada input, type-nya adalah password, name-nya adalah password teman-teman ya. Terus type-nya harusnya ya password. Terus di sini kita akan ada break lagi teman-teman. Di sini ada button, type-nya adalah submit. Oke, terus di sini register ya. Oke, kita akan intip dulu untuk formnya teman-teman. Oke, formnya di sini udah jadi ya, cuma untuk yang password ternyata belum ada labelnya. Oke, di sini kita akan pakai label dulu teman-teman. Label berarti di sini password. Oke, kita intip lagi. Di sini sudah muncul ya, name, email, sama password. Kita udah bisa ngetik-ngetik. Di sini juga udah bisa ngetik-ngetik. Di sini juga udah bisa ngetik-ngetik. Kita. Oke, kenapa ini nggak muncul? Karena kita kasih type-nya adalah password ya. Jadi sensitif, jadi nggak dimunculin. Oke, di sini kita akan lanjut untuk membuat apa sih namanya? Untuk membuat atau membinding antara input kita dengan state ya, karena nanti data state-nya yang akan kita kirim ke server. Nah, di sini saya akan bikin 3 state teman-teman. Di sini ada name, set name, terus di sini berarti use state kosong, terus di sini const email, di sini set email teman-teman. Di sini kita akan kasih use state, di sini juga kosong, dan di sini const password, set password, use state, di sini kosong. Oke, terus untuk membinding antara 3 state ini dengan input di sini kita akan pasang ya teman-teman ya. Di sini kita akan pasang di bagian sini kita akan pasang atribut tambahan teman-teman ya. Jadi di sini akan ada value, berarti value-nya kita akan isi jadi name. Oke, ini cara ngebinding antara state dengan input. Nah, setelah kita binding harusnya tidak ada cara untuk menulis di sini atau mengupdate value atau ya memperbarui inputnya kecuali kita ngerubah state-nya. Kalau ini kan belum kita binding jadi kita bisa tulis apapun. Dan nanti yang ini karena udah kita binding dengan state, jadi kalau untuk nulis kita harus update state-nya teman-teman ya. Di sini ini udah bisa. Oke, kita akan bahas di bagian berikutnya. Kita akan lengkapi dulu untuk yang bagian ini teman-teman. Oke, yang bagian ini juga sama, berarti di sini kita akan binding juga, teman-teman. Oke. Terus di sini berarti value-nya adalah email. Email. Terus yang terakhir di sini value-nya adalah password ya, teman-teman. Oke. Di sini value-nya adalah password. Oke, sekarang tiga-tiganya sudah kita binding, jadi kita tidak bisa nulis sekarang teman-teman ya, karena kita belum bikin logic untuk nge-update state-nya. Nah, sekarang kita akan coba update state-nya satu persatu ya teman-teman ya. Di sini berarti kita akan pakai event namanya on change teman-teman.
Berarti di sini kita akan dapat event, lalu di sini kita langsung aja set name. Oke, berarti di sini kita ambil dari e.target.value, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan copy aja tiga ini, teman-teman. Kita pasang di setiap ininya, kita pasang ya. Oke, di sini kita akan pasang, teman-teman. Kalau yang email berarti kita ganti jadi set email, yang password kita ganti jadi set password, teman-teman. Sekarang kalau kita intip, kita refresh. Nah, sekarang udah bisa ke edit, teman-teman ya. Nah, gimana kita tahu kalau ini udah ke binding antara name sama apa input dengan state-nya? Nah, di sini kita akan coba tambahkan sebuah uh, preformatted text, teman-teman. Di sini kita akan coba render si state yang kita punya, which is di sini ada name, email, sama password ya, teman-teman. Di sini berarti pakai 0 sama 2. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, ini udah ke binding ya. Ini name, email, sama password. Kalau kita rubah name-nya berubah, rubah emailnya juga berubah, rubah passwordnya juga berubah. Gitu. Ini cuma buat bantuan kita aja atau ngebuktiin bahwa name, email, sama password state-nya ini sudah ke binding dengan input gitu. Nah, di sini yang kita buat apa, teman-teman? Jadi yang pertama, di sini kita siapkan dulu state-nya sebanyak input yang kita punya. Kalau teman-teman mau simplify juga boleh, misalkan bikin satu state terus jadiin dia objek juga boleh, tapi kita bikin biar mudah dimengerti, jadi setiap input kita siapkan state-nya. Oke, di sini untuk bantuan aja teman-teman, ini diabaikan buat ngebuktiin aja kalau kita udah ngebinding. Terus berikutnya di sini setiap inputnya teman-teman binding dengan cara masukin state yang sudah teman-teman buat ke dalam atribut value. Nah, nanti untuk ngerubah state-nya kita pakai event handler namanya onChange. Di sini kita dapat event parameter, lalu kita tinggal set value-nya, kita ambil dari i.target.value ke dalam state yang sudah kita binding. Karena ini name, kita pakainya set name. Kalau yang ini berarti karena email, kita pakai yang set email. Dan yang terakhir ini password, kita pakainya set password. Nah, itu cara kita ngebinding antara input dengan state. Oke, setelah kita berhasil membuat formnya dan kita binding, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan langsung coba ngehit endpointnya atau mengirim datanya itu ke server ya, teman-teman ya. Di sini saya akan pakai yang namanya bikin function namanya handle register, teman-teman. Di sini saya perlu dapat event untuk nge-prevent default, teman-teman. Di sini karena nanti ini akan dipasang di dalam formnya, jadi kita ketika submit kita akan panggil si handle register, jadi kita perlu prevent default. Kenapa? Karena formnya itu akan nge-reload setiap disubmit, jadi kita perlu prevent default. Nah, terus di sini kita akan console log dulu aja, teman-teman, buat mastiin bahwa ini sudah kepanggil. Di sini misalkan handle register. Oke, gitu aja. Lalu di sini kita pasang dia di on submit. Di sini handle register, teman-teman. Oke, di sini kita akan coba intip dulu, teman-teman, dan kita masuk ke bagian konsol. Oke, kita bersihin, kita register. Oke, emailnya harus format email ya, .mail.com misalkan. Kita register. Nah, teman-teman bisa lihat ya, handle registernya sudah terpanggil di sini, teman-teman ya, di sini. Nah, sekarang kita coba pastiin apakah data-datanya sudah bisa kita ambil di dalam register. Di sini data-datanya yang ada di input karena kita udah binding ke state, jadi kita cukup ambil state-nya aja, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan coba console log lagi, teman-teman. Di sini kita ambil, misalkan di sini ada name, email, sama password, teman-teman. Sip, kita. Nah, di sini teman-teman bisa intip datanya udah masuk ya. Di sini ada
name, email, sama password ya. Artinya kita sudah berhasil mengambil data dari inputnya. Nah, berikutnya di sini kita akan coba bikin logic teman-teman untuk nge-fetch KPI. Di sini saya pakai try catch dulu teman-teman. Nanti kita akan balikin di sini, kita akan console.log errornya ya biar kita tahu. Nah, di sini kita akan bikin logiknya teman-teman ya. Di sini berarti data yang mau kita kirim kita tampung dulu ke dalam variabel namanya payload. Misalkan di sini kita bikin dalam bentuk objek, berarti name, email, sama password teman-teman. Oke, nah di sini untuk HTTP request-nya atau HTTP client-nya, saya akan menggunakan fetch API bawaan gitu ya. Di sini ini adalah sebuah HTTP client bawaan daripada si node-nya teman-teman untuk browser teman-teman ya. Di sini penggunanya cukup simpel, jadi teman-teman contohnya mungkin, nah ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita pakai fetch, nanti di await, nanti di sini kita masukin endpointnya, metodenya kita sesuaikan, headersnya kita set sesuai data yang mau kita kirim, lalu di sini bodinya kita apa yang mau dikirim ke server. Nah di sini ini contoh yang JSON ya, kita pakai contoh yang ini aja yang JSON. Oke, di sini teman-teman tadi ya saya masuk aja ke sini teman-teman, Fetch API MDN ya. Oke, nanti teman-teman tinggal ini muncul ini yang pertama, teman-teman klik, nanti tinggal scroll aja ke bagian bawah. Oh ini masuk ke sini using Fetch API. Ini kalau nge-get data kita pakainya yang post ya teman-teman ya. Yang post tadi mana contohnya? Yang bagian ini. Oke, kita akan coba pakai yang bagian ini teman-teman. Nah, kenapa kita pakai post? Karena di sini kita metodenya adalah post, endpointnya ini, data yang mau kita kirim ini, bentuknya dalam bentuk JSON. Oke, kita akan coba sesuaikan teman-teman. Oke, di sini berarti cons, kita akan dapat respon sama dengan di sini await teman-teman. Oke, di sini berarti pakai asing, terus di sini di sini di sini berarti kita pakai patch, jadi nggak perlu install apapun. Di sini kita pakai TTP localhost port 3000/register ya teman-teman ya. Lalu di sini kita set untuk optionnya. Metodenya adalah post teman-teman. Lalu di sini data yang mau kita kirim kita set atau kita kasih tahu konten type, berarti di sini application/json teman-teman, dan yang berikutnya di sini kita akan kirim bodinya. Oke, bodinya kita kirim, kita lihat di sini dia pakai JSON stringify ya kalau mau JSON teman-teman ya. Oke, di sini pakai JSON stringify, kita masukin objeknya teman-teman ya. Jadi di sini kita pakai JSON dot stringify, lalu di sini kita masukin payloadnya, cheese data yang sudah kita siapkan di atas. Kalau teman-teman mau langsung juga nggak apa-apa, di sini masukin objeknya juga bisa. Berarti di sini ada name, email, sama password. Nah di sini kita akan intip, kita akan dapat data dari await respond.json teman-teman ya. Di sini kita akan lihat console.log data di sini. Data. Oke, di sini kalau ada error kita kasih tahu di sini errornya apa. Oke. Sip. Kita coba intip teman-teman di sini. Kalau kita lihat ketika register berhasil, kita dapat balikannya adalah successfully registered ya teman-teman ya. Di sini kita akan coba tes teman-teman. Lalu di sini kita masukin misalkan kalau kita register dengan name yang kosong, di sini email is required ya. Berarti di sini kalau berhasil, kalau misalkan posasi dikirim semua, emailnya sudah ada di sini, dia ngasih tahu email already exist. Kita akan cobain dulu ya teman-teman. Oke, di sini sebelum kita yang benerannya,
Kita tes berarti di sini coba kita pakai kosasi, terus di sini kosasi, di sini rahasia temannya. Kita register. Di sini ada error, execute JSON response expected JSON ya, page line 19. White respond.json di sini localhost pilot execute JSON and response expected JSON ya. Content type di sini application JSON, errornya harusnya benar. Coba kalau kita register dengan yang beneran, misalkan di sini John teman-teman, terus di sini John, oke, kita register, masih error di sini, errornya localhost. Localhost, oh ini salah teman-teman ya, http titik dua http titik dua slash slash ya, benar ya, harusnya kayak gini teman-teman ya, http titik dua slash slash. Oke, tadi salah di URL-nya ya teman-teman ya. Oke, kita ulang lagi, kita akan coba register pakai yang John teman-teman. Di sini pakai kosasi dulu, terus di sini kosasi, terus di sini rahasia, kita register. Oke, di sini ada masalah di bagian course-nya ya. Dari sisi servernya ternyata belum dipasang course ya teman-teman. Jadi belum bisa kita akses dari sisi uh, klien teman-teman ya. Nah, di sini kita akan betulkan dulu untuk bagian servernya. Di sini saya akan pause dulu videonya ya teman-teman. Kayaknya saya nggak akan pause videonya untuk benerin course-nya. Nanti kalau teman-teman dapat hal yang sama di sini, teman-teman bisa apa namanya, bisa lakukan hal yang sama. Jadi course ini secara default server kita tuh nggak bisa diakses ya teman-teman ya. Uh, Sorry, di sini kita close dulu. Nah, di sini kita perlu, saya akan install dulu npm install course gitu teman-teman. Ini course ini dari mana? Ini adalah package ya teman-teman yang ada di sini. Npm course. Nah ini, jadi teman-teman silahkan bisa mengacu ke sini ya teman-teman ya. Untuk lebih detailnya, nah di sini saya akan pasang course-nya untuk semua endpoint ya teman, atau untuk semua origin. Jadi di sini saya akan pakai app.use di sini. Nah, kita akan pakai course-nya. Course-nya kita require dulu teman-teman ya. Di sini course, nah udah kita install sama dengan require, sorry, di sini course, lalu di sini kita akan pasang course ya. Nah, udah, cara pasangnya cukup seperti itu aja teman-teman. Oke, kalau udah di sini kita akan balik lagi ke sini teman-teman. Harusnya tidak ada error ya di sini. Ini ketika email eksis, ketika ini tidak ada, dan nanti ketika berhasil juga harusnya aman ya. Oke, di sini kita akan coba tes lagi teman-teman. Ketika misalkan kita tes lagi, tadi kan errornya di sini course ya. Oke, karena kita udah pasang course. Nah, di sini ada message teman-teman ya. Email already exist, karena ini kosasi udah terregister. Jadi artinya di sini kita sudah berhasil connect ke server, dan di sini kita dapat balikannya. Nah, ketika datanya nggak dikirim, nah di sini name is required ya teman-teman. Oke, ketika berhasil, di sini kita akan apa namanya, kita akan coba register pakai John teman-teman. John@mail.com rahasia ketika berhasil. Nah, di sini kita dapat message user successfully registered gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman cek di bagian sini, ini udah muncul si John-nya. Artinya kita sudah berhasil mewiring fitur registernya teman-teman ya ke server ya.
gitu. Nah, di sini saya perlu recap dulu teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan di bagian lainnya, tapi sebelum ke sana saya recap dulu. Jadi di sini yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman bikin handlernya dulu. Di sini namanya handle register. Handle register ini nanti teman-teman pasang di bagian on submit formnya. Teman-teman masukin handle register. Lalu di sini teman-teman akan dapat event. Eventnya teman-teman gunakan untuk nge-prevent default. Karena kalau form itu disubmit dia akan reload. Lalu di sini kita pakai fetch untuk HTTP client-nya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa masuk ke MDN untuk dokumentasinya. Teman-teman bisa apa namanya? Bisa cari aja di Google, nanti ada yang pertama di sini dari MDN Mozilla, teman-teman. Lalu teman-teman masuk ke bagian using fetch. Nanti di sini ada bagian uh, 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 bagiannya teman-teman ya. Di sini sorry bagian untuk postnya teman-teman ya. Nah, di sini. Mana bagian postnya tadi? Oke, yang ini yang JSON stringify ya teman-teman ya. Yang JSON yang kita kirim postnya. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal sesuaikan aja endpointnya apa, metodenya apa, lalu data yang mau dikirim bentuknya apa, sama teman-teman data yang mau dikirimnya pastiin teman-teman JSON stringify. Di sini saya pakai try catch. Lalu di sini saya cuma konsolok aja. Saya pengen tahu ketika berhasil responnya apa, ketika gagal juga responnya apa, kita konsolok dulu aja. Lalu di sini kalau misalkan ada sesuatu yang error dan lain sebagainya, di sini kita konsolok juga ya, untuk melihat pesan error apa. Itu untuk yang bagian wiring halaman registernya. Setelah berhasil mewiring halaman registernya teman-teman, nah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menghandle after register dan ketika gagal register teman ya, ketika berhasil register dan ketika gagal register. Nah, di sini untuk mengecek apakah responnya itu sukses atau gagal di page. Nah, di sini kita coba masuk ke bagian handling respon teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengecek dengan menggunakan respon.oke. Jadi kalau misalkan oke, seperti apa, kalau tidak oke seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan pakai pengecekan ini. Berarti di sini kalau misalkan di sini ya teman-teman ya. Di sini if berarti respon oke. Oke. Kalau responnya oke gitu teman-teman ya. Di sini kalau responnya tidak oke, berarti di sini kita mau uh, bikin error dulu aja teman-teman ya. Di sini kita bikin error dulu aja. Nah, di sini saya akan siapkan untuk errornya ya teman-teman ya. Cons di sini error, set error, terus di sini use state kita kasih nol dulu aja teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan ada error, berarti di sini kan ketika gagal nih di sini kita gagal register, kita akan dapatkan pesannya apa teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa ambil dari data.message. Berarti di sini kita set error teman-teman. Atau konsolok dulu aja di sini teman-teman ya. Data di sini error. Terus di sini kita konsolok di sini data berhasil. Oke, di sini kita return biar nggak lanjut ke bawah. Oke, kita tes dulu teman-teman. Di sini kita register, kita bersihkan, kita nggak kirim apapun. Nah, di sini kita akan dapat message name is required ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil di sini, kita masukin ke error teman-teman. Set error berarti di sini data.message teman-teman ya. Message. Terus kalau berhasil nanti kita akan redirect ke halaman login ya teman-teman ya. Di sini kita akan tampilin dulu untuk pesan errornya teman-teman. Di sini saya akan pakai conditional rendering. Kalau state errornya ada teman-teman, kita akan print si errornya teman-teman di sini ya. Di sini pakai
style. Terus di sini berarti color, di sini red. Oke, di sini kita coba intip register. Nah, di sini gagal kan teman-teman ya. Ketahuan nih errornya apa. Misalkan di sini kita masukin John, terus John. Nah, di sini password required rahasia. Kita register email already exists. Di sini masih bad request teman-teman. Berarti kalau berhasil harusnya kita redirect ke halaman login ya. Nah, di sini saya akan bikin redirectnya teman-teman ya. Di sini saya akan pakai yang namanya cons navigate dari di sini use navigate teman-teman ya. Ini dari React Router. Oke, pakai hook yang namanya use navigate. Lalu di sini kita akan pakai ya teman-teman ya. Di sini navigate ke halaman slash login teman-teman. Oke, kita akan coba. Tadi kita udah nyobain yang registernya gagal. Kita akan coba pakai register yang berhasil. Jen at mail.com. Di sini passwordnya rahasia. Register. Kita masuk ke halaman login. Gitu. Artinya sekarang kita sudah bisa menghandle untuk keadaan ketika registernya gagal dan keadaan ketika registernya berhasil. Nah, di sini untuk mengetahui apakah proses requestnya itu berhasil atau gagal, teman-teman bisa cek di bagian res.ok. Nanti res.ok ini selain kepala 200, status code-nya dia akan masuk ke sini. Untuk itu kita bikin state yang namanya error, by default dia null. Nanti kalau misalkan ada gagal proses registernya, kita akan isi sesuai dengan message dari server. Nah, di sini kita return biar nggak lanjut ke bawah. Dan si state errornya itu kita pasang di sini teman-teman ya. Kita cek kalau errornya ada isinya, kita akan tampilkan. Kalau enggak ada atau nol berarti jangan ditampilin. Nah, kalau registernya berhasil, di sini kita navigate ke halaman login. Navigate-nya kita ambil dari mana? Dari use navigate teman-teman ya. Loginnya itu kita ambil dari mana? Dari page yang udah kita setup di bagian main.csx-nya di sini. Jadi sehingga ketika registernya berhasil, kita diarahkan ke halaman login. Oke, kita akan lanjutkan bagian berikutnya teman-teman, yang dimana di sini kita akan coba membuat fitur loginnya teman-teman ya. Kita akan coba mulai dengan membuat formnya, lalu kita lanjutkan ke wiring, lalu kita akan coba handle juga untuk bagian ketika gagal dan juga ketika berhasil loginnya. Nah, di sini kita akan lanjutkan teman-teman, kita akan buka halaman loginnya teman-teman, yang dimana di sini oke, karena login kita udah tahu yang disiapkan adalah dua teman-teman ya, email sama password. Di sini berarti kita akan siapkan dulu state-nya teman-teman ya. Di sini kita akan siapkan dulu state-nya, cons berarti di sini email, set email teman-teman. Di sini dari use state. Oke, terus di sini yang kedua cons, di sini password, set password teman-teman ya, pakai use state. Terus di sini, nah di sini saya akan copy aja untuk bagian formnya teman-teman. Kita ambil dari halaman register biar nggak terlalu lama. Di sini kita akan copy dari sini sampai sini ya teman-teman ya, formnya kita pasang di sini teman-teman. Oke, untuk handle registernya kita hapus. Terus yang perlu kita hapus di bagian inputnya teman-teman ya. Di sini kita hapus juga. Jadi karena kita cuma punya input dua, email sama password, sama namanya di sini kita ganti jadi login teman-teman. Oke, sekarang kita coba intip. Udah, sekarang kita intip. Oke, ini udah berhasil. Cuma buat make sure apakah sudah di binding atau belum. Di sini kita akan copy juga bagian ininya teman-teman ya. Kita copy, kita taruh di atas ini. Nah, di sini. Sekarang name-nya di sini kita hapus, teman-teman ya. Sekarang kita refresh. Di sini udah kita binding. Oke. Nah, di sini untuk yang login sederhana, teman-teman ya. Jadi kita lakukan hal yang seperti di register, kita siapkan emailnya, terus di sini teman-teman bisa copy
formnya dari register page, lalu untuk bagian name-nya teman-teman hapus. Jadi sisakan untuk yang email sama password teman-teman. Lalu di sini untuk buttonnya teman-teman ganti jadi login dan kita copy yang bagian ini JSON stringify ya untuk ngecek apakah sudah ke binding atau belum gitu. Jadi untuk yang bagian loginnya cukup seperti ini. Kita akan lanjutkan untuk proses wiringnya teman-teman. Oke, setelah siap untuk formnya teman-teman, selanjutnya di sini kita akan coba buat untuk handlernya ya, untuk login teman-teman. Di sini saya akan bikin handle login namanya, pakai dapat event juga. Lalu di sini kita akan prevent default ya, default. Terus di sini kita pasang di bagian formnya. Sini on submit ya teman-teman. Di sini pakai handle login. Nah, kita konsolog dulu aja buat mastiin kalau si handle loginnya ini sudah kepanggil teman-teman ya. Terus di sini kita coba klik, oh ini emailnya harus format email.com di sini. Nah, di sini handle loginnya sudah kepanggil ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan pakai format yang sama teman-teman, pakai fetch juga. Di sini pakai asing, terus di sini kita pakai try catch teman-teman karena ada kemungkinan error. Terus di sini oke, prevent defaultnya harusnya di sini ya. Oke, di sini kita pakai console log dulu aja teman-teman ya. Di sini error login page teman-teman ya. Oke, di sini kita akan pasang pakai yang sama ya teman-teman ya. Di sini berarti kita akan pakai page cons respon sama dengan white page. Oke. Nah, di sini untuk endpointnya kita copy aja teman-teman, takut salah lagi kayak tadi, typo dan lain sebagainya. Di sini kita masukin. Oke, terus di sini kita akan lihat ya. Untuk metodenya di sini post data yang dikirim email sama password ya. Berarti di sini kita sesuaikan, berarti metodenya adalah post teman-teman. Terus di sini headersnya data yang mau kita kirim kita kasih tahu ya teman-teman ya. Di sini data yang mau kita kirim adalah JSON. Berarti di sini content type. Terus di sini JSON. Terus di sini bodinya kita pakai JSON.stringify lagi. Berarti di sini ada email sama password ya, sesuai dengan yang di atas, email sama password dan sesuai dengan yang mau dikirim. Di sini key-nya email sama password. Oke, kalau udah berarti di sini kita akan cek juga di sini untuk datanya teman-teman, cons data sama dengan white, berarti di sini respond.json teman-teman ya. Di sini kita console log dulu aja. Console.log di sini berarti data login page teman-teman. Oke, di sini kita intip teman-teman. Di bagian sini harusnya kalau loginnya berhasil dapat token, kalau loginnya salah misalkan nih kita kasih tahu invalid email atau password. Kalau nggak kirim salah satu dapat message-nya teman-teman ya, email is required. Oke, kita coba tes di sini. Berarti di sini ini nggak ada user ini, dapat di sini invalid email atau password. Kalau kita nggak kirim emailnya dan dapat email is required, dan kalau nggak kirim passwordnya terus kita kirim emailnya john@mail.com. Nah, di sini kita dapat ya password is required kalau berhasil dua-duanya. Oke, kita bersihkan. Nah, kita dapat tokennya teman-teman ya. Jadi ini cara kita mewiring untuk bagian login page-nya ya. Jadi di sini sama seperti register, kita siapin dulu handlernya, namanya di sini handle login. Kita dapat eventnya kita prevent default. Nah, nanti handle login ini kita pasang di bagian form on submit-nya teman-teman ya. Lalu di sini teman-teman
bikin fetch lagi ke API, teman-teman sesuaikan endpointnya, metodenya disesuaikan, dan headersnya teman-teman set sesuai data yang mau teman-teman kirim. Karena datanya JSON, kita kasih tahu bahwa JSON, lalu teman-teman tinggal ambil data yang mau teman-teman kirim atau siapkan data yang mau teman-teman kirim ke server ya teman-teman ya. Lalu di sini kalau udah ada proses kirim, nanti kita akan dapat balikannya apa, berhasil atau gagal. Oke, itu aja untuk bagian wiringnya. Nanti after login berhasil atau after login gagal, apa yang harus kita lakukan, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sama seperti sebelumnya teman-teman. Jadi kita perlu ngehandle untuk keadaan login berhasil dan juga login gagal ya. Di sini ketika login gagal dapat message di sini objek ada message-nya. Ketika berhasil di sini teman-teman kita akan dapat objek ada token gitu. Nanti kita akan siapkan tokennya, kita kemanain, dan ketika ada gagal kita juga akan ngasih tahu gagalnya apa gitu. Nah, ini sama kayak sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan perkondisian pakai res dot oke kalau di sini tidak oke gitu kan. Nah, di sini kita akan return dulu. Nah, di sini kita akan siapkan state errornya teman-teman untuk ngasih tahu atau menampung pesan error dari server. Di sini berarti kita kasih nama error, lalu di sini set error teman-teman ya. Di sini pakai use state. Terus di sini berarti kita akan set error, berarti di sini data dot message ya teman-teman. Lalu di sini ketika berhasil kita konsol log dulu aja. Konsol log di sini data berhasil login teman-teman ya. Oke, di sini karena kita udah tampung pesan errornya ke dalam state error, kita tinggal tampilkan di sini teman-teman. Di sini kita akan pakai conditional rendering lagi, berarti error dan di sini berarti pakai p error, lalu di sini kita kasih style, colornya adalah red ya teman-teman. Di sini kita akan intip hasilnya ke email is required. Di sini ada gagal, terus di sini emailnya kita kirim, di sini dapat password is required. Passwordnya kita kirim di sini tapi salah, di sini rahasia A2. Nah, di sini invalid email atau password. Nah, ketika berhasil, oke. Nah, di sini dapat token. Nah, kita ketika berhasil mau ngapain? Harusnya ketika berhasil, nah karena tokennya ini kita akan gunakan untuk kebutuhan yang lain, teman-teman, sebagai kunci, nanti tokennya kita akan kirim ke local storage dan kita coba redirect ke halaman profile ya, teman-teman ya. Di sini kita akan intip di bagian application. Teman-teman, di sini ada yang namanya, ini aku kecilin dulu ya, nggak terlalu terlihat. Nah, ini ada yang namanya local storage dan di sini ada website kita di sini teman-teman ya, domainnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat local storage-nya masih kosong ya teman-teman ya, belum ada. Nah, di sini kita coba set ya. Berarti kalau berhasil kita akan set ya, karena kalau berhasil dari server itu mengembalikan sebuah token, berarti di sini kita bisa pakai set local storage dot set item ya teman-teman ya. Set item di sini key-nya apa, value-nya apa, karena dia adalah pasangan key dan value. Akses misalkan token, lalu di sini kita akan set si data.token teman-teman ya. Kita akan intip di sini. Oke, teman-teman perhatiin ini kosong, key sama value-nya. Kita login. Nah, akses tokennya ke set ya teman-teman ya. Ini akses token, ini key sama value-nya. Nah, nanti kalau misalkan mau logout, nanti ini teman-teman tinggal hapus aja. Nanti kita akan bahas bagian logout di bagian berikutnya. Oke, itu dia untuk yang bagian set tokennya teman-teman ya. Kita akan simpan si tokennya itu di local storage. Nah, selanjutnya ketika login berhasil, kita nggak pengen dia diem di sini, tapi kita pengennya redirect ke halaman profile teman-teman ya.
karena kita udah bikin halaman profilnya. Nah, di sini kita akan pakai use navigate lagi, const navigate sama dengan use navigate, teman-teman ya. Di sini teman-teman import aja use navigate-nya dari React Router, lalu kita akan gunakan ya sama seperti sebelumnya. Berarti di sini setelah set item berarti navigate di sini slash profile ya, teman-teman. Oke, kalau udah sekarang kita akan coba login beneran, teman-teman. Di sini harusnya kita bersihin dulu. Oke, kita login di sini pakai John rahasia. Oke, akses tokennya ke set dan kita diarahkan ke halaman profile, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita recap dulu. Jadi yang setelah proses wiringnya yang kita lakukan adalah kita akan ngecek kalau gagal proses loginnya, kita set message dari server errornya apa ke state error, lalu state errornya itu kita tampilkan di sini, teman-teman ya. Oke, error, terus kita tampilkan pesan errornya apa, pakai conditional rendering. Kalau berhasil, kita akan menggunakan local storage untuk menyimpan tokennya dan kita redirect ke halaman profile di sini ya. Di sini untuk redirectnya teman-teman pakai use navigate ya. Use navigate ini dari React router gitu, teman-teman ya. Jadi di sini kita navigate ke halaman profile. Profilnya dari mana? Dari halaman ini ya, yang sudah kita siapkan di awal, teman-teman. Di sini kita punya pet profile gitu. Nah, jadi itu dia untuk handle setelah login ya, ketika berhasil ataupun ketika gagal.